Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tempat wisata spiritual Pemelukatan. Salah satu tempat wisata spiritual Pemelukatan yang ada di Kabupaten Bangli adalah Pemelukatan Pura Taman Pecampuhan Sale. Pura Taman Pecampuhan Sale adalah sebuah tempat wisata spiritual bernuansa alam yang asri, alami dan mendamaikan. Sebuah tempat melukat yang suci dengan memiliki dua air terjun yang indah semakin menambah rasa tenang dan damai saat berada di tempat ini. Pura Taman Pecampuhan Sale merupakan pura tua yang didirikan dengan adanya batu lingga di pura tersebut. Pura Taman Pecampuhan Sale terletak di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Menempuh jarak sekitar 40 km dari Denpasar dan menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam 30 menit. Om Swastiastu. Ini namanya Pura Taman Pecampuhan milik Desa Adat Sale, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Pura ini, Pura Taman Pecampuhan, sesungguhnya adalah pura tua. Pura tua dicirikan oleh adanya beberapa hal yang mencirikan ini pura tua. Yang pertama, di sebelah pura ini, yaitu di sebelah baratnya yang kita lihat di sana, itu namanya Petapan. Petapan itu tentu saja dulu adalah tempat orang bertapa. Orang bertapa dulu itu mencari tempat pasti di tempat yang dianggap suci. Tempat itu, tempat suci yang dimaksud adalah antara lain ada pecampuhan. Pecampuhan menurut pemahaman umat Hindu, terutama kita di Bali, adalah tempat yang sangat suci. Jadi pecampuhan seperti kita ketahui bersama, ada pecampuhan yang terdiri dari pertemuan dua sungai, ada pula pecampuhan yang terdiri dari pertemuan 3 sungai. Pura Taman Pecampuhan ini kalau dikatakan terbengkalai tidak, tetapi bangunannya yang mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu juga belum banyak dapat bisa diperbaiki oleh krama kami, salah satunya karena keterbatasan finansial. Karena kondisi di waktu tahun 60-an, tahun 70-an itu masih sulit sekali. Sehingga karena keterbatasan finansial itulah pembangunan pura lama sekali bisa diwujudkan. Nah, kemudian ketika pemerintahan Bangli itu dipimpin oleh Pak Bupati Nengarnawe, Banjar Dinas kami di sini dipimpin oleh Pak Ketut Mupu, dan Jero Desanya adalah Pak Ketut Kayane, dengan sumbangan dari pemerintah kabupaten yang jumlahnya waktu itu hampir mencapai 500 juta, dan donasi-donasi dari masyarakat ya, dibangunlah kembali pura ini dan diresmikan oleh Pak Bupati waktu itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. Izinkan saya menyampaikan tahapan-tahapan melukat. Yang pertama, bagi krama harus meton yang baru pertama kali tampil ke Pura Taman Pecampuhan, perlu mempersiapkan yang pertama adalah 2 pejati, kemudian 11 canang sari, dan dupa secukupnya, sama kembang atau sekar digunakan untuk muspe. Nah, ini kita sebut sebagai tahap persiapan bagi teman-teman yang ingin melakukan pengelukatan. Kalau seumpamanya sudah pernah tangkil, di petangkil
pengambilan kedua dapat hanya menggunakan canang sari saja. Nah, setelah tahap persiapan dari rumah, kemudian kita akan melihat tahapan-tahapan setelah sampai di pura. Setelah sampai di pura, yang pertama kali yang dilakukan adalah meminjam kunci loker. Terus setelah itu kita mempersiapkan sarana tadi, baik Banten Pejati maupun Canang Sari, atau hanya sekedar dupa saja dengan sekar untuk melakukan persembahyangan. Nah, setelah melakukan sembahyangan, langkah berikutnya adalah mulai proses melukat. Proses melukat yang pertama itu dilakukan di pecampuhan. Pecampuhan ini memiliki satu energi yang dipercaya sangat luar biasa. Nah, setelah melakukan tahap pertama, tahap kedua itu dilakukan proses melukat berikutnya di Peseraman Dedari. Di Peseraman Dedari ini ada air terjunnya. Di samping ada air terjunnya di Peseraman Dedari ini, kanan kirinya tebingnya itu sangat indah sekali, yang menyebabkan suasana di lingkungan Peseraman Dedari ini sangat menyenangkan, sangat indah. Setelah melakukan pengelukatan atau mesiram di Peseraman Dedari, dilanjutkan melukat di Tirta Prapen. Nah, Tirta Prapen niki pertemuan dua sungai niki kurang lebih sekitar 100 meter. Nah, kemudian setelah di Tirta Prapen dilanjutkan di Peseraman Tanhane. Peseraman Tanhane ini harus dicapai dengan menaiki beberapa tangga, terus masuk ke gua. Nah, di dalam gua itulah ada yang namanya Peseraman Tanhane. Setelah di Peseraman Tanhane baru dilanjutkan melukat di Tirta Bolakan. Tirta Bolakan niki ada 2 pancuran. Terus setelah di Tirta Bolakan niki baru dilanjutkan melukat di pengelukatan utama. Di pengelukatan utama niki wonten 7 pancoran nggih. Pancoran sana ke kalih, yang kedua yang dua pancoran niki itu dinamakan Tirta Bungbung. Kata bungbung di sini dimaksudkan adalah alat yang dibuat dari bambu yang fungsinya macam-macam, bisa nyimpan air, dulu dipakai untuk nyimpan garam dan lain-lainnya. Tirta yang berikutnya itu disebut sebagai Tirta Tulak Wali. Tulak artinya menolak, wali artinya mengembalikan. Terus pancoran yang berikutnya adalah Tirta Pandan. Tirta Pandan juga dimaksudkan agar beliau berkenan memberikan kemuliaan. Pandan yang memiliki duri itu dimaksudkan untuk memproteksi diri kita dari hal-hal yang dekat. Nah, kemudian tirta selanjutnya itu ada Tirta Utama. Setelah melukat di Tirta Utama niki, nulas tirta dan bija saking jero mangkuk. Setelah itu baru ganti pakaian kembali. Nah, sebagai tahap terakhir dari proses melukat itu adalah mengaturkan Daksina Pejati di Mandala Utama. Nah, itulah tahapan-tahapan melukat di Pura Taman Pecampuhan yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, baik masyarakat Bali maupun masyarakat yang ada di luar Pulau Bali. Pura Taman Pecampuhan Sale terdiri dari 3 bagian, yaitu Niste Mandala, Jabe Tengah, dan Utama Mandala. Pura Taman Pecampuhan Sale memiliki 9 pancoran yang bersumber dari tebing, yaitu Tirta Utama, Tirta Bumbung, Tirta Wali, dan Tirta Pandan. Selain tirta suci dari 9 pancoran, tempat pengelukatan ini merupakan pertemuan di antara 2 sungai sehingga semakin menambah tingkat kesucian dan kesakralan dari tempat ini. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa Pura Taman Pecampuhan Sale patut untuk dikunjungi.